Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, para ahli tafsir, juga Mas Susnaini, Mas Nasaruddin, semuanya yang bahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi tidak niat untuk ikut Mas Susnaini, saya itu mau bolos sebetulnya itu. Kenapa? Karena saya itu dengan ayat ini betul-betul takut dulu saya itu. Dan tanpa ditafsirkan saya sepertinya sudah paham bahwa itu yang diancam adalah saya itu. Saya konsisten Mas Susnaini, kalau baca Quran itu ya saya seperti dialog. Quran itu seperti ada sosok yang berat. Yang saya menghadapi itu, lalu kemudian saya ngomong dengan Al-Quran itu. Lalu kemudian saya ketika baca itu, saya takut, apa perlu saya hadir gitu ya. Tapi kalau saya tidak hadir, lalu kemudian saya juga tidak bisa dengarkan gitu. Tapi saya memang betul-betul seperti Ibu Muzayyanah tadi ya. Itu ketika membaca ini memang hati saya itu menjadi menjadi miris, menjadi takut dan tergambar bahwa itu kepada saya gitu. Bahwa misalnya di situ wakadzabu bi ayatina kidaba itu ya saya ini gitu kan. Ya saya ini yang selalu kidaba ini ya. Wakadzabu bi ayatina kidaba itu ya seperti saya yang selalu mendustakan. Misalnya ketika saya sholat itu ya. Ketika saya sholat itu saya akan nyembah Allah itu kan. Ketika saya lalu takbiratul ikram Allahu Akbar itu. Lalu pikiran saya itu kemana-mana. Saya ingat kampus, saya ingat mahasiswa yang konsultasi, saya ingat semua tugas-tugas saya gitu kan. Padahal waktu itu salat saya ini. Salat saya kok ingat macam-macam. Saya lalu kemudian juga ingat dengan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun itu kan. Bahwa saya lupa dengan sholat saya itu sholat, tapi saya lupa bahwa saya ini sedang sholat gitu kan. Nah itulah yang saya maknai, saya menipu Tuhan gitu. Saya sholat tetapi sebetulnya saya tidak sholat gitu kan. Itu kan menipu. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin itu kan itu sebetulnya itu. Tatkala saya ngira sholat, tapi saya tidak sholat. Dan itu neraka well. Itu berat itu bagi. Jadi lalu kemudian setelah saya bayangkan itu seolah-olah memang itu kepada saya. Belum lagi lalu kemudian Tuhan Allah kan menyuruh kita ini bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Saya ternyata juga terlibat dengan kehidupan ini yang memecah-mecah agama itu ya. Itu. Apalagi kalau lalu kemudian saya membaca surat Ar-Rum ayat 31 32 itu, Pak Mas Susnaini dan juga Mas Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Siapa itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tadi kan Ibu Muzayyanah mengatakan kecuali orang musyrik. Saya memaknai jangan-jangan
ya kita menafsirkan seolah-olah bukan kita ya, kita mencari aman. Tapi jangan-jangan ya saya ini juga termasuk yang musyrik itu gitu kan. Sebab kalau ibarat apapun tafsir, kita juga tidak ngerti bahwa maunya Tuhan seperti yang saya tafsirkan, kan juga tidak bisa. Yang paling ngerti tentang makna itu kan ya Allah dan Rasul aja gitu kan. Nah ini nih sayang yang saya terus terang lalu kemudian menjadi takut ya dengan ayat-ayat seperti ini, bahwa saya merasa hanya lalu kemudian saya terhibur, terus terang saja saya terhibur. Dikatakan bahwa di dalam surat apa itu namanya, surat Al-A'raf ayat 42 kalau tidak salah mengatakan walladzina amanu wa amilus sholihati lanukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi saya ini menghibur itu kan, dari kecapekan saya untuk memikirkan ini, ternyata orang yang beriman dan beramal soleh, saya menyebut orang beriman, iman itu sebetulnya adalah kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini. Lalu kemudian kalau disebut meningkatkan iman adalah iman yang menggunakan sifat-sifat iman gitu. Saya memaknai begitu, sifat-sifat iman. Nah ini yang menghibur saya, apalagi lalu kemudian juga ada ayat Quran yang mengatakan bahwa wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini menyejukkan lagi ini. Untung ada ayat-ayat seperti ini. Bahkan lalu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, segera lalu kemudian manakala kamu ingin disayang oleh Allah ikuti saya gitu kan. Ini yang saya ini, tapi memang terus terang saya ayat surat ini ketika sampai kepada ayat 21 sampai 30 ini, lalu nanti akan lebih terasa enak lagi ketika diteruskan surat yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya sampai 40 itu kan. Bahkan lalu terakhir itu kan lalu nelongso banget bahasa Jawanya itu. Mengatakan bahwa ya laitani kuntu turoba, manakala saya tahu seperti ini maka saya lebih baik jadi debu sajalah, jadi tanah yang diinjak-injak orang itu ternyata lebih selamat daripada menjadi manusia ini. Jadi itu Mas Husna ini Bapak-bapak yang lain, teman-teman Mas Nazaruddin, perasaan saya itu seperti itu, sama dengan Ibu Muzayyana itu kan, kalau saya memang lebih pada ketika melihat itu, berdialog dengan Quran itu saya berusaha masuk di hati saya, dan saya ketika melihat itu, yang namanya kafir itu bukan orang lain di sana, itu kan. Apalagi juga di surat At-Taghabun itu mengatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, pada dirimu itu loh sebetulnya ada potensi-potensi iman dan juga potensi-potensi kafir. Saya memaknai di dua sifat ini itu ada pada diri saya. Saya tidak tahu kalau ibu bapak-bapak yang tadabbur ini, tetapi saya merasakan bahwa pada diri manusia itu ada dua potensi ini, dan ketika saya nyebut itu kafir, nyebut neraka jahanam, macam-macam itu mendustakan agama, itu jangan-jangan bukan orang lain, tetapi lalu juga saya sendiri. Buktinya ketika saya sholat sendiri saja, begitu Allahu Akbar, ingatan saya kemana-mana, tidak karu-karuan itu. Bahkan kalau saya menemukan ayat Quran,
wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fadukul adab bima kuntum takfurun. Itu kan betapa sebetulnya sholat kok lalu kemudian disebut seperti bersiul-siul dan bertepuk tangan, lalu kemudian fadukul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Dalam bentuk yang saya bayangkan itu ketika saya sholat, saya tidak ingat sholat, saya tidak ingat bahwa saya ini sedang sholat. Saya ingat macam-macam. Tatkala saya ingat macam-macam itu kan sama artinya dengan saya menserikatkannya Allah. Saya tidak menghadap kepada Allah, saya tidak menyembah Allah, tapi saya ingat pekerjaan di kantor, saya ingat hal-hal lain yang remeh-temeh dalam kehidupan ini. Itulah lalu kemudian fawailul lil musallin itu. Itu Mas Husna ini bukan tadabbur ya, tapi suara hati saya yang perlu yang saya akan ada waktu saya bagi-bagi di hadapan para peserta tadabbur ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.